Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan melakukan video demonstrasi dari tugas ataupun proyek evaluasi akhir semester. Untuk itu perkenalkan, nama saya Hamdi Azad Cipion dengan NPM akhir 095. Perkenalkan, nama saya Angga Pujayono dengan NPM 2408101027. Perkenalkan, nama saya Kansalita Fauzia dengan NPM 240810101110. Perkenalkan, nama saya Nafi Indra Basawendika dengan nomor NPM 2408101028. Perkenalkan, nama saya Tito Pratiano dengan NPM 240810100355. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai topologinya. Nah, sesuai dengan ketentuan, kita itu diberikan ada satu router utama yaitu router 1 dan menggunakan satu switch, ini switch 1. Nah, untuk nanti VLAN-nya itu untuk cek divisinya itu ada 4 divisi, itu ada divisi A, divisi B, divisi admin dan divisi tamu. Nah, itu dari ketentuan minimal itu satu divisi ada satu divisi. Jadi di sini kita ada 4 divisi karena sesuai dengan ketentuan ada 4 divisi. Nah, kemudian kita menggunakan cloud 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 1 dan NAT 1. Nah, fungsinya cloud 1 ini untuk menghubungkan mikrotiknya ke Winbox atau routing remote mikrotiknya menggunakan Winbox. Terus untuk NAT-nya itu berfungsi sebagai penghubung mikrotiknya ke internet. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Winbox-nya. Nah, untuk masuk ke Winbox-nya kita pilih yang ini. Terus kita masukkan password dari mikrotiknya sendiri. Nah, di sini kita sudah masuk ke Winbox-nya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, untuk pembagian tugasnya adalah saya itu mengerjakan bagian fitur tambahan, yaitu fitur close. Nah, oke, nama saya Kansa. Di sini tugas saya jelaskan tentang konfigurasinya. Nah, pertama-tama kita pilih lalu pilih DHCP client. Nah, untuk DHCP client-nya kami menghubungkan ke Ether 1. Yang default-nya yes. Oke, kita oke. Nah, di sini IP address-nya udah muncul dan statusnya bound. Setelah itu, pilih no terminal, ketik pin 8888 set. Nah, ini menunjukkan bahwa telah terkoneksi internet. Setelah itu, pilih IP, pilih firewall, lalu pilih bagian NAT, pilih nomor 1. Nah, di sini chainnya kami menggunakan chain pada CNAT, lalu actionnya masuk. Baik, di sini saya Angga, saya akan menjelaskan tentang VLAN. Di sini sudah ada 4 VLAN yang dibuat, dimulai dari VLAN 1 divisi A, VLAN 2 divisi B, VLAN 3 administrator, dan VLAN 4 tamu. Kita coba cek masing-masing VLAN. Untuk VLAN 1 di divisi A ini VLAN ID-nya 10 dan interface-nya Ether 3 terang sesuai dengan ketentuan tugas. Lalu untuk VLAN 2 di divisi B ini juga sama. Untuk interface-nya memakai Ether 3 terang dan VLAN ID-nya di sini memakai 20. Untuk VLAN 3 di sini juga sama, VLAN ID-nya 30. Untuk interface masih memakai Ether 3 terang. Dan juga untuk VLAN 4, VLAN tamu memakai interface Ether 3 terang dan juga VLAN ID-nya VLAN ID 40. Di sini kita coba untuk ping PC 3 ke PC 1. Di sini sudah bisa di ping, tapi karena untuk routing masih belum kita jalankan, jadi masih belum bisa. Akhirnya di sini time out. Halo, saya Indika. Saya akan mengerjakan bagian DHCP server. Pertama kita ke IP, habis itu pilih DHCP server. Kemudian kita ke DHCP setup untuk bikin cara otomatisasi DHCP-nya. Pertama kita pilih interface-nya dulu. Kita pilih VLAN 1, langsung next. Nah, dan itu address DHCP-nya. Next lagi, itu buat network-nya. Nah, karena kita udah membuat, jadi tulisannya begini. Kita selesai. Nah, yang pertama DHCP ini namanya DHCP 1, kita pakai VLAN 1 seperti otomatis tadi. Untuk listnya kita default di 30 menit. Address pool-nya di DHCP pool
Nah, untuk yang kedua yaitu VLAN 2 di B. Ini untuk interface-nya kita pakai VLAN di B. Untuk listnya itu default di 30 menit, dan untuk address pool-nya kita pakai DHCP pool 1. Kemudian yang VLAN 3 untuk administrasi. Interface-nya kita pakai VLAN 3 administrasi. Untuk listnya kita di 30 menit, address pool-nya DHCP pool 4. Yang terakhir DHCP 4 yaitu VLAN 4 untuk tamu. Listnya kita default di 30 menit, dan address pool-nya di DHCP pool 3. Berikutnya kita akan tes di ini, di sini. Kita akan tes satu-satu. Nah, berapa ya? Kita tes di berikutnya. Baik, di sini saya Angga, saya akan menjelaskan tentang routing. Di sini sudah kita buat untuk routing masing-masing divisi. Ada untuk divisi A, divisi B, administrasi, dan juga tamu. Untuk divisi A sudah sesuai IP address-nya, dan juga untuk interface-nya memakai VLAN dari divisi A. Divisi B juga sama. Begitu juga dengan untuk routing administrasi dan juga tamu. Sekarang kita coba untuk ping dari misi 3 ke misi 1, apakah sudah bisa? Bisa kita lihat bahwasanya ketika kita melakukan ping dari misi 3 ke misi 1, ada umpan balik dari misi 1 ke misi 3 yang menandakan bahwasanya routing telah berhasil dilakukan. Saya spesifikasi bagian firewall, ini untuk firewall sendiri itu untuk divisi A dari A, pertama dari divisi A, lalu divisi B, dan juga pertama untuk divisi A itu kita lihat di bagian itu untuk linknya itu di pembuatan kita menggunakan untuk lalu untuk yang itu kedua kita juga dikasih empat. Lalu untuk teksturnya ini dia terus kita lanjut ke divisi. Nah, untuk divisi B pilihnya kita lihat pada di sini itu ininya sekarang ini di bagian dulu. Lalu untuk bawahnya itu kita dikasih sinyal plus dari untuk action dari divisi sendiri itu dan item. Lalu untuk divisi internal untuk ininya yaitu 92 dan juga untuk actionnya dia dengan divisi A dan kita divisi B yaitu dia mengatakan, tapi yang membedakan untuk divisi internal yaitu dia di sini amatnya yang namanya agresif, jadi itu membedakan dia divisi A dan divisi B. Lalu kita lanjut ke bagian pengujian. Oke, di sini kita akan melakukan pengujian dari PC 1 ke PC 3. Itu kita masukkan dulu untuk pin A. Itu pin kali kedua itu kita masukkan itu di atas. Lalu kita enter. Maka hasilnya akan ini artinya adalah PC 1 itu tidak dapat akses jaringan karena kalau diblok oleh jaringan. Tidak dapat akses jaringan ke PC 3 karena sudah diblok oleh jaringan. Lalu kita langsung masukkan lagi ke PC 2 atau PC 3. Seperti yang sama seperti kita menjadi biasanya. Itu misinya 192 itu 168 sama ya dengan PC 1 tadi. Dua hasilnya sama seperti yang kita tadi yaitu PC 2 yaitu tidak dapat jaringan ke PC 3 karena telah diblok.
Lalu kita lanjutkan lagi ke visi 4 ke visi 1. Bisa untuk timnya visi 4 ini 192 di bagian belakang, 210 di bagian 4. Nah, hasilnya akan muncul dapat lagi seperti ini. Itu untuk pengujian visi 4 ke visi 1. Saya Amdeza Nasution yang mengerjakan bagian fitur tambahan. Nah, pada fitur tambahan ini kami memilih fitur QoS. Nah, yang dimana fiturnya itu yaitu adalah melimitasi bandwidth ataupun kecepatan dari internet dari salah satu divisinya dan mengatur prioritas mana yang didahulukan. Nah, pertama sebelum kita membuat terusnya ataupun queue-nya, kita harus melakukan yang namanya itu kita ketik handle untuk membuat yang namanya itu sebuah paket mark packet. Nah, mark packet ini fungsinya itu agar menandai kalau misalnya ada suatu traffic itu trafficnya masuk dari si divisi mana ataupun dari bagian yang mana. Nah, kalau misalnya tidak mau ini maka si inboxnya ataupun microtik itu nggak tahu aliran internet ataupun aliran speed download dan speed upload itu nggak tahu dari mana. Nah, untuk di sini seperti ini menggunakan check forward dengan addressnya yaitu per divisinya, kemudian kita exitnya itu mark packet. Nah, ini punya tadi. Nah, kita tambahin mark packet yaitu paket pilihan 40. Nah, ini nanti digunakan dalam si queue-nya. Oke, nah sama halnya dengan yang ke 3 divisi lainnya. Nah, kemudian kita masuk ke yang queue. Nah, yang pertama itu yang kita buat adalah limit untuk tiap divisinya. Nah, misal kalau kita buat limit divisi A itu kita buatnya 5 megabit per second, atau kalau misalnya dibuat kilowatt maka 5 dibagi 8 maka dapatnya 0 pokoknya 625 sekitar itu. Nah, lalu sama halnya untuk ini kita sesuaikan dengan data masing-masing, terserah kita. Nah, yang paling utama yaitu kita buat max limitnya itu si divisi admin, karena admin ini sangat-sangat memerlukan kecepatan internet yang stabil dan juga besar. Nah, lanjut kita ke masukkan Q3 ya. Q3 ini buat apa? Jadi Q3 ini kan tadi udah kita buat simple queue. Nah, simple queue ini belum tahu kalau misalnya yang mana ini itu harus didahulukan ataupun diprioritaskan. Nah, jadi mereka hanya di sini tuh tidak ada yang namanya priority numbernya. Nah, cuman dia membatasi limit dari si tiap divisinya aja. Nah, kemudian kita buat Q3-nya. Nah, sebelum itu kita buat si parentnya ini agar nanti dia itu ada maksimal bandwidthnya gitu. Misal dari setiap kita mau misal dari 50 Mbps itu kita harus membaginya ke 4 divisi lainnya gitu. Nah, kita buat jadi maksimal speednya 50. Lalu ini untuk settingannya itu kita pilih pairnya itu parent 1, default, dan paket marknya tadi yang paket VLAN yang udah ada di si simple queue yang ada di manualnya. Nah, itu selanjutnya sama halnya dengan ini. Nah, di sini kita bisa menentukan prioritasnya. Di sini untuk prioritas yang tertinggi itu jelas untuk yang si admin. Nah, paling rendah itu adalah yang tamu. Lalu kemudian ada yang prioritas kedua tertinggi itu adalah divisi B. Prioritas ketiga yaitu si divisi A. Oke, lanjut kita ke pengujiannya. Kemudian sebelum itu langsung ke sini. Nah, ini adalah untuk melihat seberapa besar paket yang diantarkan. Nah, kita akan uji coba ping. Nah, untuk ini kita jalankan secara bersama. Nah, di sini terlihat bahwa setiap divisi itu mendapatkan ada laju upload dan downloadnya di sini. Nah, di sini tuh kenapa dia cuman maksimal di 676 ataupun di batas 600-an 680-an. Nah, ini karena kita itu tidak melakukan sesuatu yang besar dengan bandwidthnya. Nah, karena kita limitnya tadi itu megabyte ya. Jadi yang kalau untuk ngeping itu nggak sampai bermegabyte, cuman hanya 600 bit per second. Nah, untuk membuktikannya itu kita perlu sebuah device real yang terkoneksi dengan si topologinya yang kita buat tadi. Nah, untuk saat ini hal itu bagi kelompok kami belum memungkinkan. Jadi tapi akan dicoba di kemudian harinya. Jadi cukup sekian dari video demonstrasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.